بسم الله الرحمن الرحيم. نستهتف الجلسة مثله ما أنه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita bahas tafsir dari surat Al-Lahab, di mana disebutkan bahwa surat Al-Lahab termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat. Dikatakan sebab turunnya daripada surat Al-Lahab ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat ini yang berarti untuk diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menaiki bukit Safa pada saat itu, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berseru memanggil orang-orang yang ada di Makkah. Seraya mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, dipanggil-panggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul, ya, kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pada saat itu bertanya-tanya, siapa ini yang berkata, siapa yang berseru? Maka kemudian sebagian mengatakan itu Muhammad. Akhirnya mereka pun berkumpul pada saat itu di Bukit Safa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara pada saat itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, dan ini adalah pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dakwah secara terang-terangan, ya, dakwah secara terang-terangan, di mana kita tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul itu pada malam 17 Ramadan, ya, ketika turun nuzulul Quran, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, tetapi berdakwah secara rahasia, hanya kepada orang-orang tertentu saja terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang beliau kenal, ya, dan kemudian tidak menunjukkan keislaman mereka di hadapan orang banyak. Tetapi ketika turun ayat ini, maka kemudian Rasulullah SAW kemudian dakwah secara terang-terangan, memanggil mereka semuanya di Bukit Safa. Ketika sudah terkumpul mereka semuanya, maka Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya aku beritahukan kepada kalian di belakang bukit ini ada tentara yang mau menyerang kalian? Kalian percaya tidak dengan apa yang saya katakan? Maka kemudian mereka semua berseru mengatakan kita percaya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terkenal dengan Al-Amin, orang yang selalu jujur, amanah, tidak pernah berbohong sedikit pun dari sejak masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga julukan Al-Amin itu sudah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah selanjutnya kemudian mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian, khawatir kalian nanti ini akan datangnya azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang satu, katakan la ilaha illallah, kalian itu akan mendapatkan kemenangan. Jangan sembah berhala dan lain sebagainya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian geger orang-orang Mekah, ya, mulai pada saat itu mereka kemudian menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama menolak pada saat itu adalah Abu Lahab, ya, seraya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya karena ini kamu kumpulkan kita? Maka kemudian pergi Abu Lahab pada saat itu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah surat Al-Lahab ini menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Lahab, ya. Maka kita lihat ikhwani rahimakumullah, ketika ada orang-orang yang kemudian pertama kali nentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tabbat yada abi lahab wa tab, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu celaka dan lain sebagainya karena mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal mula Islam. Nah, kita lihat bagaimana kedudukan daripada orang-orang yang ada di masa Nabi Allah Musa alaihi salam dari para penyihir Fir'aun, ya. Ketika penyihir Fir'aun ini kemudian beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, maka iman yang didapat oleh para penyihir ini sangat tinggi sekali, ya. Sehingga ketika kemudian dikatakan oleh Fir'aun bahwa sesungguhnya kamu akan kami, ya, pancung, kamu akan kami salib, dan kemudian akan kami potong tangan dan kaki kalian, maka apa yang dikatakan oleh para penyihir yang baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, faqdi ma anta qad, ya, innama taqdi hadhihi dunya, ya, kamu silahkan putuskan apa yang kamu mau putuskan. Kamu hanya bisa memutuskan perkara cuman di dunia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal baru beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam tapi sudah bisa berucap semacam ini, kemudian beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada apapun, ya. Ini menunjukkan bagaimana ketika seseorang akhirnya dikatakan oleh para ulama, kenapa kok bisa seperti itu, ya, bisa semacam ini para penyihir ini yang kemudian baru beriman bisa berbalik 180 derajat menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan karena membuat senang Nabi Allah Musa alaihi salam, ya. Pada saat dibutuhkannya orang-orang yang menolong Nabi Allah Musa alaihi salam, ternyata para penyihirnya langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuat senang Nabi Allah Musa sehingga ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Sebaliknya, orang-orang yang kemudian menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya, walaupun itu adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa Abu Lahab ini adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Ahmad menyatakan dari Rabi'ah bin Abbad, ya, Rabi'ah bin Abbad ini pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia beriman, ya, sebelum beriman, dan bertemunya dulu di masa-masa awal mula Islam. Dikatakan saya ini pernah berada di suatu pasar, lalu kemudian saya dapati seorang pemuda yang mengatakan, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal mula Islam, hanya mengajak orang supaya untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya, kata Rabi'ah bin Abbad ini, saya dapati ada seorang pemuda yang mengatakan semacam ini di pasar, ngajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya lihat di belakangnya itu ada seseorang yang melemparinya, ya, melempari pemuda tadi sampai kakinya berdarah dan tumitnya berdarah, dan seraya mengatakan kepada orang-orang yang melempari ini, wahai manusia, jangan ikuti dia, ini pembohong, ya, ini pendusta, ini penyihir, ini tukang syair dan lain sebagainya, dikatakan semacam itu. Maka Rabi'ah bin Abbad mengatakan, ini siapa ini? Ya, kok keadaannya seperti ini? Maka tanya kepada seseorang, itu adalah Muhammad Rasulullah yang kemudian mengajak orang untuk beriman, dan di belakangnya adalah Abu Lahab, pamannya sendiri, ya. Setiap pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diikuti oleh Abu Lahab, pamannya, dilempari oleh Abu Lahab, dan kemudian dikatakan penyihir, tukang dukun dan lain sebagainya.
Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beratnya dalam berdakwah. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang dihadapi adalah tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disebutkan dalam hadis, idza ahabballahu abdan ibtalah, jika Allah Subhanahu wa taala ini mau mencintai seseorang, pasti kemudian dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujiannya paling berat. Dan ujian yang paling berat itu adalah kalau tidak diterima oleh keluarganya sendiri, ya. Oleh keluarganya sendiri. Abu Lahab pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga sendiri, tapi kemudian yang paling menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan tentang kandungan daripada surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan daripada Abu Lahab, dan sungguh celaka. Ya, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab. Ya, sehingga pengulangan kata celaka ini sampai 2 kali. Kepada siapa? Disebutkan di dalam ayat yada abi lahab, ya, kedua tangan Abu Lahab. Dalam bahasa Arab sering diambil sebagian, tetapi yang dimaksud adalah seluruhnya, ya. Termasuk dalam ayat ini, ya, yang dikatakan oh kedua tangan Abu Lahab yang celaka, apa yang dimaksud itu yang celaka hanya kedua tangannya? Itu tidak, ya. Yang dimaksud adalah Abu Lahab secara keseluruhan celaka. Tetapi kenapa yang diambil itu adalah kedua tangannya? Karena sesungguhnya yang banyak bergerak untuk berusaha dalam suatu urusan itu adalah kedua tangan, ya. Maka kemudian diambil suatu kiasan dalam bahasa Arab itu kedua tangan, tetapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Sehingga yang dimaksud di sini adalah celaka Abu Lahab, dan sungguh celaka dia, ya. Dikatakan bahwa Abu Lahab ini namanya adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, ya, dan beliau adalah orang yang paling banyak ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian Abu Lahab semacam ini, ya, maka kemudian Abu Lahab mengatakan, saya akan usahakan dengan harta dan kemudian apa yang saya punya. Maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya, bahwa apa yang dimiliki daripada hartanya dan usahanya, anak-anaknya, sama sekali tidak akan memberikan kecukupan kepada Abu Lahab untuk terbebas daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak, ya. Sampai kan disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, kalau sekiranya bahwa seseorang nanti di yaumil qiyamah untuk menebus dirinya dari siksa Allah dengan memberikan emas, ya, sebanyak bumi, ya, untuk kemudian tebus dengan supaya dia terselamatkan dari siksa api neraka, nggak akan diterima itu semua, ya. Nggak akan diterima. Bumi sepenuh ini isinya emas, ya, ditebus minta tebusan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dirinya tidak dapat siksa, maka itu semua nggak diterima. Sehingga ikhwani rahimakumullah, sungguh berharga seseorang itu kalau dapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu harganya mahal, ya. Dunia seisinya, isinya emas, itu masih lebih utama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia seisinya, isinya emas itu tidak ada harganya sama sekali, ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang besar kepada Allah, karena sesungguhnya iman ini modal kita untuk dapat sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga adalah seseorang yang punya seberat biji atom daripada iman, ya. Iman di dalam hatinya hanya seberat biji atom, ya. Maka iman yang semacam ini kemudian menyelamatkan dia dari siksa api neraka yang terus menerus, ya.
Kalau orang kafir itu akan disiksa terus-menerus tidak ada akhirnya, maka sesungguhnya orang yang mukmin punya iman walaupun seberat biji atom, maka orang tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka masuk ke dalam surga. Berapa surga yang akan didapat oleh orang yang semacam ini, yang terakhir kali masuk ke dalam surga adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia 10 kali lipatnya. Ya. Langit dan bumi ini ya, maka 10 kali lipatnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Insyaallah kita enggak terakhir masuk surga. Amin. Allahumma masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat surga Jannatul Firdausil A'la, sebagaimana Harithah seorang pemuda yang berumur 18 tahun. Ya, umur 18 tahun mati syahid dalam perang Badar. Ya, mati syahid dalam perang Badar. Lalu kemudian ibunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya Rasulullah, aina Harithah?" Ya, mana Harithah sekarang? Harithah di mana sekarang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihtasibi, ikhlaskan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, anakmu telah gugur dalam peperangan." Ya Rasulullah, aina Harithah al-an? Di mana Harithah sekarang? Saya ingin tahu apa dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka. Kalau masuk dalam surga kamu akan tahu bagaimana senangnya saya, dan kalau masuk neraka ya, kamu akan tahu bagaimana sedihnya saya. Ya. Saya akan tunjukkan kesedihan saya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Ya Ummu Harithah, wahai ibu Harithah, sesungguhnya surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah surga Al-Firdausil A'la, dan anakmu Harithah berada di surga Al-Firdausil A'la." Kata Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu wa maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Bahwa sesungguhnya Abu Lahab ini akan merasakan bagaimana panasnya api neraka jahanam yang bergejolak dan membara. Dzata lahab, ya, apinya ini bergejolak. Sesungguhnya sebagaimana dikatakan api neraka jahanam ini dipanaskan selama 1000 tahun. Ya. Jadi warnanya kemerahan, warnanya kebiruan, sampai terakhir warnanya gelap. Ya, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Ya, sesungguhnya sebagian daripada api neraka itu kalau terkena dunia maka akan hancur dunia ini semuanya. Ya, karena kena apinya daripada siksa api neraka jahanam. Maka sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, kullama nadijat juluduhum baldalna juludan ghairaha liyadzuqul azab, bahwa mereka orang-orang yang berada di dalam siksa api neraka setiap matang ya kulit mereka maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kulit yang lainnya liyadzuqul azab, supaya mereka itu merasakan azab. Ya, jadi sudah habis kulitnya ya, maka kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang lain supaya apa? Liyadzuqul adzab. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya yang merasakan itu kulit. Ya, yang merasakan itu adalah kulitnya. Maka kulitnya ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap dia itu merasakan azab terus-menerus. Minta supaya dihentikan sejenak enggak bakal ya. Dan setiap waktu, setiap saat siksaannya akan bertambah, bukan berkurang. Ya, nggak ada waktunya leren. Ya, nggak ada waktunya istirahat. Minta istirahat sebentar. Hari Minggu mau istirahat, nggak ada istirahat. Ya, total setiap waktu, setiap saat tambah malahan. Begitu pula sebaliknya orang-orang yang di dalam surga, nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat bertambah, tidak sama atau menurun nikmatnya sama sekali. Maka setiap waktu, setiap saat nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang penghuni surga akan bertambah. Tapi kalau kemudian yang di dalam neraka siksanya tambah lama tambah berat, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW paling ringan siksanya orang-orang yang berada di dalam neraka adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala besi yang panas
dia suruh berada di atas tempat bersih tersebut, ya, seperti sandal, ya. Dia pakai sandal dari besi yang panas, ketika dia pakai besi tersebut maka otaknya yang meleleh, ya. Nggak usah tanya kakinya bagaimana, ya, nggak usah tanya tubuhnya bagaimana, otaknya yang di atas itu meleleh, padahal jasadnya, tubuhnya besar-besar. Mereka semuanya yang masuk surga dan masuk neraka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang besar-besar, seperti Nabi Allah Adam ketika awal pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada siksa api neraka. Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah idqun minan nar, terbebas daripada siksa api neraka. Berapa banyak orang yang masuk bulan Ramadan, keluar daripada Ramadan sudah bebas daripada siksa api neraka dan kemudian mendapatkan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu disebutkan di dalam ayat ini wa mra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula bukan hanya Abu Lahab saja, tetapi apa? Istrinya, yaitu istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil Arwa binti Harb, ya, yaitu saudara perempuan Abu Sufyan. Saudara perempuan Abu Sufyan. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya, disebutkan dalam ayat bahwa dia itu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu bisa berarti dua. Bisa berarti zahir bahwa dia itu pembawa kayu, ya. Hammalatul hatab itu kalau dalam bahasa letterboxnya adalah pembawa kayu, ya. Bisa berarti itu membawa kayu untuk menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jalan menuju ke masjid. Pekerjaannya adalah memang seperti itu, ya. Setiap pagi, setiap waktu kalau Rasulullah SAW mau lewat, maka kemudian bawa kayu yang isinya duri, lalu kemudian diletakkan di jalan supaya Rasulullah SAW kalau lewat kena, ya. Itu yang dilakukan oleh Ummu Jamil Arwah binti Harb. Bisa berarti kiasan. Makna pembawa kayu di sini adalah pembawa fitnah, mengadu domba. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian supaya orang-orang kafir Quraisy ini merasa tambah benci kepada Rasulullah SAW, dibolak-balik apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad, bahwa sesungguhnya di lehernya itu nanti di yaumil qiyamah akan dapat siksa semacam ini. Apa itu? Di lehernya terdapat tali dari sabut, yaitu dari api neraka, min masad, yang mana kemudian tali ini nanti kemudian akan menariknya dia, ya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siksaan kepada seseorang nanti di yaumil qiyamah itu seperti keadaannya di dunia, ya. Ketika dia itu suka ngadu domba, maka kemudian istri Abu Lahab ini selalu membawa kayu, ya, yang kemudian berduri yang diikatkan di lehernya, ya. Jadi kayunya itu diikatkan di leher. Maka kemudian nanti di yaumil qiyamah siksaannya apa? Fi jidiha hablum mim masad. Nanti kemudian akan ada tali dari api, tapi bukan dari tali biasa, ya, talinya dari api yang kemudian narik di lehernya. Siksaan akan sesuai dengan amal yang dilakukan, sebagaimana kita lihat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kan melalui dari perjalanan tersebut melihat bagaimana siksaan-siksaan, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau masuk surga bagaimana nikmatnya, kemudian masuk neraka ada pula siksaannya. Itu kan sesuai dengan amalnya, ya. Orang yang berat tidak mau sholat, maka kemudian kepalanya, ya, dikasih batu yang kemudian dilemparkan hancur, ya, kepalanya kembali lagi. Loh kenapa? Karena waktu hidup di dunia dia kepalanya berat untuk sholat, ya, sehingga terus tidur dan tidak mengerjakan sholatnya. Maka siksaannya sesuai, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Begitu pula berbagai macam dosa. Nanti di yaumil qiyamah ya akan mendapatkan siksaan seperti apa yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia, termasuk dalam hal ini tentang masalah istri daripada Abu Lahab. Dalam satu riwayat disebutkan ketika ayat ini sudah turun dan kemudian dibacakan, maka Ummu Jamil pada saat itu yang kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW namanya menjadi Ummu Qabih, ya. Ummu Jamil itu wanita yang cantik.
Tapi kemudian diubah oleh Rasulullah SAW menjadi Ummu Qabih, artinya wanita yang buruk. Ya, wanita yang buruk rupa. Kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, yang mana pada saat itu Sayyidina Abu Bakar sedang bersama dengan Rasulullah SAW di masjid. Ya. Datang Ummu Jamil kepada Sayyidina Abu Bakar sambil membawa batu. Batu yang besar ini sudah siap. Ya. Tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, aku telah dengar bahwa sesungguhnya teman kamu itu sudah mengejek aku. Ya, ngejek ya di dalam surat wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Maka sungguh aku akan perbuat kepadanya ini dan itu. Dia sebutkan, saya akan lempar batu ini, saya akan hantam Rasulullah SAW Muhammad untuk lempar dengan batu ini. Padahal Rasulullah SAW saat itu ada di sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Ummu Jamil pada saat itu tidak melihat Rasulullah SAW. Yang dilihat cuma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar merasa heran. Ya, ini ada Rasulullah SAW tapi kok enggak dilihat. Maka Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada Ummu Jamil, mengatakan, apa kamu tidak melihat seseorang bersama aku? Ya. Maka kemudian tambah marah ini istri Abu Lahab, mengatakan, kamu ngejek saya? Ya. Nggak ada orang bersama kamu, ya. Padahal Rasulullah SAW sedang ada di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, dia nggak lihat saya, ya, dia nggak lihat saya. Lalu kemudian pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kita lihat kalau Allah mau melindungi, ya, cuman sekedar ditutup saja pandangan, selesai sudah, ya, nggak lihat Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW dibiarkan melakukan perjuangan yang berat. Ya, Rasulullah SAW itu di Makkah, ya, kalau mau ditutup pandangannya semuanya itu bisa, ya, nggak usah sampai kemudian dicaci maki Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW ditarik bajunya oleh orang-orang Mekah, ya, diejek, kemudian dikata-katain Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar selalu kemudian membela Rasulullah SAW dalam setiap keadaan, menunjukkan perjuangan yang berat pada Rasulullah SAW. Kita tinggal terima jadinya, ya, kita tinggal terima jadinya. Kita tinggal kemudian mempelajari surat-suratnya yang ada ini semuanya. Surat turun, kemudian bagaimana ayat-ayatnya, ya sudah selesai. Tapi kita susah untuk hadir majelis ilmu, ya, susahnya bukan main untuk hadir majelis ilmu, datang untuk mempelajari agama syariat Allah Subhanahu wa taala yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seharusnya kita balas buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama bahwa surat ini adalah mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk orang yang celaka dan tidak akan beriman secara zahir dan batin, rahasia ataupun terang-terangan. Enggak akan iman. Perlu diingat, ayat ini turun ketika Abu Lahab dan istrinya masih hidup, ya. Tetapi sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, saya naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Akan masuk api neraka jahanam. Selesai, ya. Ya, akan dalam keadaan tertutup hatinya, tidak akan beriman kepada Rasulullah SAW, tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, ya. Ini menunjukkan suatu keyakinan kepada kita apa yang disebutkan di dalam hadis bahwa ketika seseorang itu berada di dalam perut ibunya, maka akan bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia 4 bulan, maka kemudian bayi tersebut sudah dituliskan rezekinya bagaimana, ya, bikat birizkihi wa ajalihi, ajalnya bagaimana, wa amalihi, amalnya bagaimana, kemudian wa syaqiyun au sa'idun, apakah orang ini termasuk celaka atau orang yang bahagia nanti di yaumil akhir. Loh, semuanya sudah ditentukan. Kalau begitu kenapa kita harus berusaha berikhtiar? Kita kan nggak tahu, ya,
kita kemana? Fa'amalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ketika semacam ini sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita harusnya bagaimana ini? Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah SAW menyarankan kepada mereka, beramallah, karena sesungguhnya seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya. Kalau dia itu tanda bagi kita ini alhamdulillah gampang taatnya, ini sebagai pertanda baik bahwa Allah berkehendak kebaikan kepada hamba ini, ya, kepada orang ini. Kalau kemudian dia itu gampang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak usah bingung dengan ketentuan Allah, karena kita tahu bahwa alam semesta ini enggak ada yang jalan keluar daripada ketentuan Allah, ya. Tidak mungkin ada suatu keadaan lalu Allah kemudian baru tahu, ya, ternyata hamba ini berubah. Nggak mungkin, ya. Bahwa Abu Lahab nanti kemudian berubah, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam ini. Dan bukan hanya Abu Lahab ataupun istrinya, tetapi seluruh makhluk semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh ikhtiar, ya. Termasuk ikhtiar kan disebutkan siapa yang kemudian bersedekah, kemudian silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya, ya. Akan diberinya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, padahal kan sudah ditentukan umur kita berapa, kemudian rezeki kita bagaimana, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa bertambah? Iya, sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa sesungguhnya kita akan sedekah, kita akan kemudian silaturahmi, kita akan berbuat baik yang mana akhirnya menambah umur seseorang, yang kemudian juga akan menambah rezekinya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kemudian dibuka kepada kita. Kan disebutkan dalam hadis la yarudul qadha illa doa, bahwa tidak bisa yang kemudian merubah qadha kecuali doa. Maka kita diminta kepada Allah untuk berikhtiar, berdoa supaya qadha kita juga dirubah oleh Allah, dan Allah tahu bahwa hamba ini akan berdoa dan akan diubah ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga dalam kisah kan disebutkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk mengeluarkan pembantu di rumahnya. Kenapa? Karena pembantunya termasuk min ahli nar. Ya, ini enggak pantas untuk duduk bersama dengan kamu wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian dikatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, keluarkan dia. Ya. Dimerdekakan oleh Sayyidatuna Aisyah budak tersebut, lalu kemudian dikasih beberapa kurma sebagai sangunya. Keluar pembantu tersebut. Selang berapa lama datang lagi malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul mengatakan, kembalikan budak tersebut. Ya, loh kenapa? Dia sekarang sudah termasuk penghuni surga. Ya, sudah berubah keadaannya, sekarang penghuni surga. Apa yang kemudian merubahnya? Korma yang kemudian dikasih oleh Sayyidatuna Aisyah, dia sedekahkan kepada orang lain. Ya, dia sedekahkan. Ini harta yang bagi dia ini cuman ini saja hartanya, nggak ada lagi yang lain. Ya, nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, tetapi yang dia punya ini, hartanya ini sebagian kemudian dikasih, separuhnya mungkin, ya, yang dia berikan kepada orang lain, sehingga merubah kemudian keadaan seseorang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jauhkan diri seseorang daripada siksa api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Potongan kurma diberikan kepada orang lain, ini bisa menjauhkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada siksanya, jadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. الفاتح بالقبول وتمام كل رسول ومأمول وإلى حاضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
أشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.